Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar hari ini? Insya Allah baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar kembali pelajaran Al-Quran dan Hadis. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang surah Al-Kautsar. Sebelum kita masuk pembahasan surah Al-Kautsar, terlebih dahulu kita membaca sama-sama basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum kita membahas tentang isi kandungan surah Al-Kautsar, terlebih dahulu kita akan membaca bersama-sama surah Al-Kautsar. Insya Allah anak-anakku semuanya sudah hafal ya. Surah Al-Kautsar, insya Allah pendek kok suratnya. Nah, di sini Pak Guru sudah membuka surah Al-Kautsar. Yuk, mari sama-sama kita membaca ya. Abata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Baik, itu tadi surah Al-Kautsar. Setelah itu kita akan membaca bersama-sama artinya. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sekarang kita akan membahas sedikit isi kandungan dari surah Al-Kautsar. Yang pertama, surah Al-Kautsar merupakan surah yang ke-108 dari berapa surat anak-anak? Dari 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Kautsar termasuk surah Makkiyah, yaitu surah yang turun di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Kata Al-Kautsar diambil dari ayat pertama yang artinya nikmat yang banyak. Surah Al-Kautsar sunnah dibaca dalam sholat setelah membaca surah Al-Fatihah. Nah, ternyata surah Al-Kautsar hukumnya sunnah ya anak-anak ketika dibaca di dalam sholat setelah membaca surah Al-Fatihah. Walaupun surah Al-Kautsar ini termasuk surah yang paling pendek ya, jadi hanya 3 ayat. Tetapi luar biasa, surah Al-Kautsar merupakan sunnah apabila dibaca di dalam sholat. Selanjutnya, isi kandungan surah Al-Kautsar yaitu bahwasanya surah Al-Kautsar menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmat yang banyak kepada manusia, di antaranya berupa nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat
baik jasmani maupun rohani. Juga diberi nikmat umur panjang serta rezeki berupa makanan dan minuman yang baik dan bergizi. Nah, di dalam surah Al-Kautsar itu dijelaskan juga tentang banyak nikmat. Nikmat jasmani, kemudian sehat, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Tetapi perlu diketahui anak-anak, nikmat yang paling berharga atau nikmat yang paling besar yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu apa anak-anak? Nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, inilah nikmat yang paling besar. Karena apa anak-anak? Karena tidak semua manusia atau orang diberikan nikmat berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Karena inilah nikmat yang paling berharga. Karena apa? Karena janji Allah Subhanahu wa taala, orang yang mempunyai iman dan Islam, hidupnya akan berkah, akan senang, akan nyaman, akan bahagia. Inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan yang luar biasa akibat dari dia iman dan Islam. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia nikmat berupa surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang luar biasa anak-anak, yang tidak diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang pilihan saja yang diberikan nikmat iman dan nikmat Islam. Selanjutnya, surah Al-Kautsar juga memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan mengerjakan sholat dan berkurban. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semuanya manusia untuk mewujudkan rasa syukur kita dengan mengerjakan atau melaksanakan perintah sholat dan berkurban. Berkurban di sini maksudnya apa anak-anak? Khususnya berkurban itu di dalam bulan Dzulhijjah. Ya, jadi di dalam bulan Dzulhijjah, umat muslim di seluruh dunia ini selalu mengerjakan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Yaitu berkurban dengan memotong hewan ternak seperti kambing, sapi, ataupun unta dan lain sebagainya. Inilah yang dimaksud di dalam surah Al-Kautsar. Insya Allah kita semuanya selalu berkurban ya anak-anak di dalam bulan Dzulhijjah. Dan insya Allah apa yang kita kurbankan semuanya, baik maupun harta, benda, waktu dan pikiran, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa juga anak-anak, semoga kita semuanya termasuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah tugas. Setelah ini anak-anakku mengerjakan tugas yang sudah Pak Guru buat. Diingat ya, jangan sampai keliru nomornya, karena di situ Pak Guru buat agak sedikit berbeda. Soal nomor 1 yaitu apa? Sebutkan 2 perintah Allah yang ada di dalam surah Al-Kautsar. Kemudian yang kedua,
sebutkan tiga nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan soal nomor 3, bagaimanakah cara bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita? Dan nomor 4, surah Al-Kautsar artinya ... Nah, itulah tadi penjelasan sedikit tentang isi kandungan surah Al-Kautsar. Setelah itu kalian mengerjakan tugas. Baik anak-anak, sekian dari Pak Guru. Kalau ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang jelas, nanti bisa bertanya langsung kepada Pak Guru. Sekian dari Pak Guru. Apabila ada kekurangan dan kekhilafan atau kesalahan, Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari Pak Guru. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.